Gue dapat info itu Visma memegang 3 band, antara lain fisika matematika, terus biologi kimia, sama Pendidikan sosiologi. Pancasila. Oh salah ya? Nah itu guru olahraga itu. Nah itu guru tata boga tuh bilang. Nah waktu di SMA tuh dia di perempatan ada Makan. tukang Gorengan. gorengan ya kan. Dia makan 5, akunya 1. Itu ada singkatannya. Apa? Darmaji. Darmaji, Darmaji. Darmaji. Iya. Bintang tamu kita kali ini spektakuler. Siapa? Visma. Mungkin Kurang asik ya? Hah? Kurang asik ya, kaku gimana gitu. Nggak apa-apa, namanya ya. kita lagi belajar. Tahu kan ya, hawa-hawa liburan, Vis. Ya. Udah hawa-hawa liburan. Nah, jadi buat brosis yang belum tahu, bintang tamu kita kali ini adalah seorang manajer band. Manajer band apa? Nanti kita kulik aja. Sama tukang bangun rumah pohon. Oh, rumpon. Rumah pohon, bukan tampon. Bukan. Itu beda. Itu beda. Fungsinya berbeda. Tampon juga ada taman pohon. Oh, plesetannya. Boleh. Kita. Masuk Pak Eko. Lu iya aja lu, Pak. Habis ya kan iya aja gini aja. Gak usah kaku, tenang aja. Iya. Ya, relax aja. Kalau nggak kuat, tinggal lambaikan tangan ke kamera. Iya. Nanti kru kami akan menjemput. Oke, boleh perkenalkan diri dulu Mas, namanya. Visma, Visma. Kesehariannya sebagai tukang kayu. Oh, beneran. Baru. Gua udah lama gak ketemu dia. Oh gitu. Pas ketemu di telepon namanya, gua bikin rumah pohon nih. Wah, gila, kayak gitu. Oh, Sebenarnya keren, ya? nyapu bawah pohon. Nah, kan? Beneran. Berarti dia punya ini loh. punya apa? Punya sapu nenek sihir. Ini kayak bingung nih mau ngomong apa nih, kayak bingung. Iya kan? Bingung Gua malah kiri apa kan kiri apa Ya, kan. emang begitu memang. Begitu, kita suka emang umpan-umpan cepat gitu, Oke, kick and rush oke, seperti iya. Liga Inggris gitu kan. Coba, Fis, lu ceritain dong. Lo kan katanya kan dari manajer band nih. Iya. Katanya lu kan aktif banget nih. Ada berapa band? 3 band. 3 band yang gue tahu itu sempat gue dapat info itu Visma memegang 3 band, antara lain fisika matematika, terus biologi kimia, sama Pendidikan sosiologi. Pancasila. Oh salah ya? Nah, itu guru olahraga itu. Guru olahraga. Nah itu guru tata boga tuh bilang. Tata usaha, bro. Tata usaha. Dia kan guru BP nih. Guru band. Oke, boleh diceritain nggak Mas? Apakah bener gak sih lu tuh Megang 3 band? 3 band itu? Bukan, biasa salah kan tadi lo sebutin. Oh iya, fisika matematika di upstairs sama Hutan elektrik. Bener ya? Bener. Bener. Nah, ini kalau gue bilang 3 band ini nih 2 sih yang gue familiar ya, karena waktu Upstairs sama Hutan Hutan elektrik. karena zamannya era-eranya pensi itu. Yoi. Zaman gue SMA pensi sekolah-sekolah tuh pasti ada nih nggak pernah absen di upstairs, Hutan elektrik, di upstairs Hutan elektrik. Bener ya? Bener, tapi bukan zamannya dia. Oh, bukan eranya dia. Kalau yang sekarang nih zaman-zamannya dia nih yang lainnya udah pada keluar. udah keluar. Jadi pemain tuh- cadangan dia. Iya. Berarti manajer cabutan. Nah, kalau Mas Visma sendiri berkecimpung tuh langsung megang 3 band ini atau gimana? Kalau di Hutan Elektrik Iya, Manajer. Manajer. Dari tahun dari tahun Awal. 2004. Oh, memang Hutan elektrik bukan 2003 2004 ya? Iya benar. Dia megang jadi manajernya. Oh. Kayak gitu. Nah, terus habis itu dia megang di upstairs sekarang. Sekarang nambah di upstairs, nambah lagi. Kalau di upstairs main bass sih. Main bass. Waduh, gawat. Jadi apa namanya tuh? Nyambi. Manajer juga, personil band juga. Nah, tapi dia juga nih fisika matematika. Guru. Lebih enggak sih ke ustad lebih. Oh. Lucu dia. Lo tau ke fisika matematika artinya apa? Dari Visma. Enggak Fisika, Pak. Tanya dia. Bener. Itu belum Oh, iya, waktu bener. SMA. Bener, Visma, bener, fisika bener, matematika. Lagi Oke. nongkrong. Bebas, bener gak sih? Bener ya? Sebelum lebih jauh nih, mungkin masih banyak orang tuh yang bingung kan. Karena jauh. Bukan, dalam artian gini, apa sih pekerjaan seorang manajer band tuh, profesi itu ngapain sih? Kan Pekerjaan sebenarnya kalau manajer tuh banyak ya. Iya. Lebih pecah-pecah kayak business manager, terus apa namanya? Road manager. Manager, stage manager kayak gitu. Nah, kalau gue lebih kayak yang timeline management, terus kayak ngatur untuk apa namanya? Isoma. Aktivasinya gimana? Oh, isoma. Lebih ke arah situ. Oke, kalau perbedaan antara roadman dan manajer band itu apa Mas? Beda, yang satu roadman, yang satu manager. Iya, kalau secara Jangan profesi panik. fungsinya, Kalau panik mainin botol dia. secara fungsi dan profesinya gitu. Sama-sama berfungsi. Iya, ya pasti saya berfungsi. Berfungsi. Kalau kagak akan jalan gitu. Enggak, karena di setiap band itu manajer dan road manager itu Orang yang berbeda kan biasanya. Orang yang berbeda. Nah, Terus dan tugasnya juga kembali apa yang dibutuhin band sih sebenarnya.
Nggak selalu berpatokan dengan manajer. Ya kayak gue manajer di Goodnight dari tahun 2004 sampai 2015 itu masih pegang FOH. Oh, berarti lo di Dia bang soundman juga. Soundman. Gue sempet bareng sama dia waktu itu tour di Jogja. Waktu masih pegang RR. Enggak RR. Salah. RF. Kok RR? Rockefeller. Oh, Rockefeller. RF. Nah, terus dia tuh kalau di fisika matematika gue lihat tuh megang synthesizer lo ya. Sekalian juga bawa-bawa sama mirip kayak guitar elektrik cuma versi kerennya kalau kata gue. Karena dia yang bawain, kalau guitar elektrik bukan yang bawain, jadi nggak keren. Kayak gitu. Kayak gitu. Dan sekarang bintang tamunya gue, jadi gue Keren terus. Iya, paling keren. Paling keren. Lo, Fis, lo waktu pandemi gini, Nah, lo ngapain aja kesibukan lo? waktu 2020 sih gue nggak terlalu sibuk. Sibuknya tuh kayak mancing aja udah di. Pokoknya gue bener-bener keliling pantai selatan di Jawa. Mancing. Mulai dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Lo baru balik mancing juga sekarang? Iya, Baru balik mancing langsung kesini dia. Oh, iya. Kayak gitu. Mancing Bisa mancing lagi ke sana, ya kan? Iya. Kemarin teman kita mancing tapi mancing keributan. Iya, dia mancing nyari keruh. Mancing keruh. Apa namanya? Nah, kalau jadi seorang manajer band itu kan boleh kita bilang nggak ada pendidikan sekolahnya gitu Mas ya? Ada. Ada sekarang? Ada. Ada baru Dari jadi dulu juga Baru tahu gua ada. baru tahu nih. Iya, baru tahu. Oh gitu. Ada. Karena gua sempat searching di internet untuk jadi seorang roadman ataupun manajer band itu sebenarnya lebih kepada pengalaman di lapangan kan gitu. Akhirnya kan. Nah, itu sekolahnya di mana, Mas? Kalau di beberapa sekolah musik sih banyak ya, udah gitu. banyak kalau. Tapi ini juga nggak yang di Indonesia pada umumnya. Memang udah banyak itu ya kayak di luar lah. Kalau di sini sih Dia bagian sukses man, jadi manajer band. Gua bagian gagal. Gagal mulu gua. Pokoknya semua band gagal lah. Dia kan buktinya eksis kan Iya, dari benar-benar 2004 masih sampai ada. 2021 Sekian, sampai sekarang masih ya ada, kan. masih ada. 17 tahun berarti. Iya. Nggak gampang loh Nggak mempertahankan gampang, band nggak gampang. sampai Kan sejauh banyak ini. ego-egonya juga tuh, Fis. Iya, anak-anak band, kelakuannya lah. Nah, itu gimana tuh lo menangani keego-egoan mereka? ikutin aja. Ikutin aja. Apa mereka takut sama lo ya? Lo kan preman dulu. Enggak sih, sebenarnya mereka bukan takut, agak-agak ngeri aja sebenarnya. Iya. Aduh, guys. marah-marah gitu dong. Gak apa-apa, Marah-marah. Itu orang kaya. Anak band mah kaya, men. Ya kan? Enggak, gue dari lahir kayak. Dengan Sultan. ngomong-ngomong kaya, ya kan? Lu bohongin gua. Dulu dia nih kalau di SMA, di daerah SMA. SMA itu masih sama gua. Nah, waktu di SMA tuh dia mau di perempatan ada tukang gorengan, ya kan? Dia makan 5, akunya 1. Itu ada singkatannya. Apa? Darmaji. Darmaji, Darmaji. Iya, Gue karena ambasador si gorengan itu. Ajak teman-teman untuk makan supaya teman-teman banyak makan ya gue ngaku 1 aja. Jadi menjadi suatu story untuk semua. Story. Oh, bersedekah suara gorengan. Itu nyata tuh ya, kejadian nyata. Nyata. Terus kalau musik, apa sih arti musik sebenarnya buat lo? Mas? Buat gue lebih ke arah yang relaksasi gitu ya. Relaksasi. Asik, berat ya. Berat banget. Padahal kan musik-musik kalau kan musik apa elektro gitu ya. New kan? wave ya. Iya, Wave, di kayak gitu kan? lingkaran itu lah. Iya kan? Nah, lo kiblat lo apa sih? Kan kalau gua nih, kalau musik-musik kayak elektro itu apa? Mekah. Ya, sama Sama. ya kan? Kiblatnya mah sama. Kiblat musik. Oh, kiblat Kan kalau acuan. Siapa sih role model? Influence. Kan kalau gua kan sukanya kan cover kayak Ya. gitu kan, terus apa New Order. Nah, kalau lu Sama kan kita dulu dengerinnya bareng, Dra. ya kan pura-pura di sini. Oh iya. Kan pura-pura di sini. Pura-pura apa? God bless. God bless. Kita di pura-pura di sini, Oh iya, ya kan? iya. Pura-pura gua nggak tahu Tadi gitu nggak kan. di-brief soalnya kemarin ada waktu di WhatsApp tuh gue nggak di-brief untuk pura-pura. Yang masak kan Ade, bukan gua. Wah, Berantem. gue dijebak gitu. Berantem. Kayak gitu. Nah, tuh sampai sekarang tuh masih Depeche Mode juga dong, Depeche Mode. Masih Depeche Mode. Masih. Kan kalau jadi Manajer band. manajer band atau punya band kayak gitu kayak lo main di upstairs sama fisika matematika banyak grupisnya dong lo. Banyak sih, banyak. Banyak. Tapi bukan gue nya, bandnya. Kan lo anak bandnya. Ya kan di upstairs kan lu bandnya. Iya. Iya, untuk ke bandnya, kalau ke gue nya enggak. Lo enggak. Kok gitu sih? Sama. Udah ketahuan gue kemana-mana Iya. sama anak gue. Apa namanya? Nah, kalau dari lu pribadi nih, enakan menjadi seorang manajer band atau jadi jadi seorang personil bandnya? Gini, karena gue influence-nya gue pernah bercita-cita kayak William Orbit gitu. Film Orbit. Siapa tuh? Gue juga nggak tahu Orbit. Dia Gue biasa salah Orbit. Dia salah satu ya multi talenta juga, di manajer juga, produser juga, tukang remix juga, terus Lebih banyak.
song creator juga. Jadi memang yang terakhir gue tahu dia sempat nge-remake lagunya Madonna. Untuk Madonna gitu. Madonna. Untuk Madonna. Don't Cry For Me, Argentina. Itu yang di remix? Bukan. Oh bukan. Gue juga lupa judulnya. Jadi memang tadi pertanyaannya apa ya? Gue suka nih bintang tamu yang begini. Lebih suka mana antara menjadi seorang manajer band? Oh iya. Gue suka semuanya karena semuanya mengandung musik. Bukan musik juga, Ndra. Mengandung umpan. Mengandung apa namanya? Ketika gue pulang, anak gue happy, istri gue happy. Karena lu bawa duit kali. Gue boleh. Iya, ya kan. Gue acara musiknya. Kayak gitu. Terus bawa cerita, ayo kita sekarang bayaran sekolah. Berarti ujung-ujungnya ibu bayar arisan. Iya. Pulang bawa amplop ya. Oke. Terus pada saat ingin menjadi, misalkan nih ada teman-teman yang nonton podcast ini tiba-tiba wah kayaknya seru nih jadi manajer band gitu. Biasanya skill apa sih Mas yang harus sabar kalau kata gue sih. Iya, Mas. Bisa. Yang pasti kan pertama networking, ya dong, itu yang sudah pasti banget tuh. Yang lain-lainnya apa kira? Komunikasi sih kalau gue. Tuh, komunikasi. Lu komunikasi aja susah, mereka tiap mulu ke bini lu. Iya, padahal sarjana komunikasi. Iya. Komunikasi doang. Komunikasi doang. Time management? Time management semuanya kan udah ini ya, depends on schedule kan. Sesuai dengan timeline gitu yang kita buat. Gue biasanya tuh kalau bikin apa namanya timeline tuh ke Good Night Electric lah ya. Gue selalu bikin 2 tahun nih. Kita isinya gini sampai goalnya berapa, ntar tinggal begitu di tahun terakhir di preview lagi yang nggak dapetnya apa. Nah kita coba realisasi di tahun depan. Repelita men. Berarti lo bikin kayak gitu kan. Nah terus kalau misalnya nih sekarang nih kan pandemi. Nah itu kan lo pasti udah bikin plan nih 2019 lo bikin plan nih. 2020 nah, ternyata pandemi. Nah itu gimana tuh lo nanganinnya? Pada saat itu memang kalau untuk off airnya langsung stuck. Tapi kan ada yang bikin online kayak gitu. Hybrid. Itu tetap kita jalanin waktu 2020 sampai akhirnya ternyata main musik di online itu gregetnya nggak terlalu dapet ya. Jelas. Rasanya nggak ada interaksinya. Nah terus akhirnya plannya itu gimana tuh? Kita pending dulu, tapi tetap berkarya. Akhirnya pokoknya don't stop berkarya aja. Don't stop. Terus dari band-band yang dulu pegang itu Mas, ada update gak? Misalkan kayak nih nggak jalan nih di tahun 2020. Contoh lah misalkan Good Night Electric yang tadinya di 2020 lu pengen ngelilis single atau tour kemana gitu. Itu tertunda, akhirnya apa sih yang lo lakuin di 2020 tuh kan kalau lu bilang wah hancur dah 2020 itu. Waktu itu sih tetap kita jalanin tapi digital. Kayak misalnya kita rilis album Misteria gitu, tetap kayak press conference tetap kita jalan tapi digital semuanya. Tapi udah keluar belum tuh? Misteria. Udah keluar. Wah, oke tuh. Gua tuh ingetnya Good Night Electric tuh yang dulu banget sih lagunya Am I Robot itu yang masih gue ingat sampai sekarang gitu. Ya itu memang karena kan pas lagi booming-boomingnya kayak gitu. Nah, kalau sekarang tuh antara Good Night Electric zaman yang dulu sekarang kan pasti kan ada influence baru tuh atau pendewasaan kalau band sekarang kan? Dan ada penambahan personil kalau nggak salah sekarang ya. Jadi 6 kan? Iya, Vincent Rompis saja masuk di Good Night Electric ya. Itu gue baru tahu pas gue googling, Vincent Rompis main bass kan ya? Harusnya bass dulu tuh, Vincent mah nggak ada apa-apanya. Waduh. Dia kan temen gua. Iya benar. Ya kan? Nah itu ada gak pendewasaan musik biasanya ada atau idealisnya makin kelihatan kayak gitu. Ada banget karena akhirnya memang kayak semuanya berkontribusi. Nah, semakin banyak kontribusi berarti semakin menambah warna di dalam karyanya. Nah itu jadi Good Night Electric itu tetap bertiga. Om Leo ya itu sama Batman. Apakah dia? Good Night Electric jadi berenam. 6. Jadi makin mumet dong kepala lo tuh. Iya, menyatukan apalagi kan Vincent kan sibuk pasti. Memang mumet sih, tapi kebetulan ketolong sama pandemi kan. Jadi nggak terlalu gue paksain banget untuk off air. Jadi udahlah pandemi gitu. Belum ketahuan ya, bener juga loh ya. Terus apa namanya kalau dari band-band kayak gini Mas, selama lagi pandemi kemarin itu kalian ngapain aja? Kalau misalkan orang kantor kan ya WFH nih. Nah, kalau anak band ngulik lagu kah, bikin materi? Kan WFH itu kan kalau misalnya berapa persen gitu kan, untuk kehadiran yang bentuknya manusia.
Kalian bentuknya bukan orang ini. Goib. Jadi kalau kita cuma di studio kayak cuma bertiga, berempat, itu tetap recording. Oh, tetap recording, tetap berkarya lah ya. Berkarya. Makanya kan dia waktu pandemi agak susah waktunya bikin rumah pohon ya. Ide-idenya gimana sih idenya rumah pohon tuh? Dari seorang melenceng dulu deh, melenceng dari musik dulu. Jadi waktu itu kan PPKM udah yang bulan Juni. Nah, Juli awal tuh udah kebetulan si Gutat lagi bikin studio gitu, lagi nge-build studio yang banyak tukang lah di studio lagi beberes gitu. Terus gue berpikir wah agak mengkhawatirkan juga nih kalau banyak orang yang sebenarnya yang kita nggak kenal gitu. Akhirnya aku stay di rumah dulu deh sampai kondisinya kondusif, karena yang gue khawatirin adalah bukan COVID-nya. Apanya? Yang gue khawatirin adalah keuangan. Bukan, ribetnya. Ribetnya. Rumah sakitnya penuh, obatnya mahal, terus yang sakit jadi sekeluarga gitu kan, padahal cuma satu orang. Akhirnya bikin rumah pohon. Jadi kalau COVID lo ke rumah pohon. Belum. Pada saat itu akhirnya gue stay di rumah, gue bersih ceritanya. Gue beres nih. Gue tebang-tebangin pohon di rumah tuh ada kayak 8 pohon besar-besar lah diameter. Keren banget men. Terus ada anak kecil pas gue lagi nebang pohon gitu. Anak tetangga. Gue kira tuyul. Iya, wah anak kecil nih. Paji apa nih? Anak ajaib. Kepalanya gede. Ajaib. Terus anaknya bilang, Om mau bikin rumah pohon ya? Dia bilang gitu. Waktu gue 2020 PPKM itu, PSBB itu ya kerjanya mancing kan sama anak sama istri gue tuh seneng masak gitu di outdoor lah gitu. Terus anak gue seneng berenang di sungai, di laut gitu, di danau. Nah pas PPKM kemarin gue ngeliat anak-anak kecil kok sedih banget ya mereka ya. Nggak punya lahan bermain ya? Iya, nggak ada lahan bermain, dari pagi non-stop handphone gitu. Mulai dari yang sekolah, terus YouTube. Istirahat juga akhirnya mereka main game. Ntar sambung sekolah lagi, setelah itu nonton YouTube. Kayaknya kok kasian banget ya. Padahal di umur-umur segitu interaksi sosial dengan lingkungan tuh sangat dibutuhkan ya. Terus akhirnya, ide bagus juga nih dari anak kecil ini bikin rumah pohon. Gue coba realisasiin, akhirnya gue realisasiin sendiri tuh. Udahlah, gue sendiri aja deh. Sambil ngisi waktu. Ternyata jadinya cepet banget. Itu sorry nih, lu tuh basicnya dulu santai. Maaf ya. Basicnya itu memang anak arsitek atau gimana? Siapa gue? Bukan. Keren dia, S3. Tapi lu bisa bikin rumah pohon ya dengan kuat gitu maksudnya? Ada basicnya? Enggak sih, basicnya karena mau aja. Tuh, kalau mau tuh, semua tuh apa yang lo kerjain, asal nawa itunya lo pasti bisa. Dan jangan berhenti berkarya. Oke. Ya kalau pandemi aja nggak berkarya, walaupun karyanya bukan di musik, tapi berkaryanya di rumah pohon buat anak-anak segala macam. Gue ke rumahnya dia, keren banget, ada air mancur, ada singa, dia melihara singa. Nanti kasih bilang kayak singanya ya, tolong nih. Ya nanti lo cari di IG-nya Visma, singa dia ada singa, dibawa main kayak gitu singanya. Tapi itu udah lulus dari konservasi singanya. Singanya ya. Lulus. Dan di sirkus pun juga dibutuhin. Dibutuhin singa itu ya. Karena lagi pandemi sirkusnya lagi off ya. Fis, kan lo juga selain dari band-band yang tadi, kan pada kadang tahu nih sebenarnya tuh lo besarnya di band apa gitu kan. Dulu kan waktu zaman tahun 2000 berapa something gitu kan, lo band lo gede nih yang namanya International Playboy ya kan. Keren banget main International Playboy. Sampai sempat dulu kan di endorse sama Puma. Ya kan? Nah, di situ kan lu kan kelihatan tuh multi talenta banget lu, ya kan? Udah bisa main alat segala macam. Kalau gua kan dulu cuma pianika doang. Ya kan? Suling. Sama suling ya kan, dari Fa Sol La Si Do sama Ibu Kita Kartini ya kan. Nah, terus lu gimana sih dengan International Playboy itu gitu loh. Ini belum ada yang tahu kan, itu cuma bertiga kan. Karena di skrip nggak ada. Benar. Nih bagus nih. International Playboy. Tadi pertanyaannya gimana? Akhirnya bagaimana dengan lo International Playboy itu bisa ngebangun akhirnya sampai di endorse sama Puma segala macam. Jalan ceritanya gimana tuh International Playboy bisa sampai di endorse Puma terus sukses tuh. Habis itu bubar. Sebenarnya sih sukses juga enggak ya. Sukses lah, aku sampai Puma kan scene indie segala macam ya kan. Dulu apa nama acaranya ya? Yang keren banget tuh. Banyak ya. Oh iya. Emang sombong. Dulu gua nebeng sama dia ketenerannya, nebeng sama Visma ya kan. Soal dramanya teman gua juga. Gimana tuh? Wow, ya kan? Enggak, jadi dulu tuh memang si International Playboys tuh bawanya New Wave kan? New Wave, ya, bawanya Order ya. Itu emang dari dulu bandnya tuh New Wave. New Wave. Jadi awalnya justru Britpop malah. Si International Playboys ini bawanya kayak ya Blur, terus Suede gitu. Suede sedikit lah, kayak The Smith, terus Morrissey.
tiba-tiba wah ini kayaknya harus explore nih, karena di era itu tuh masih cover version tuh masih lebih oke gitu. Ada explore, bawain AHA, bawain Alphaville, terus bawain New Order? Apa? Enggak, New Order. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words. James. Promise. Promise. Siapa ya nih? Lupa. Itu judulnya Promise ya. Gua lupa lagi. When in Rome. Terus tiba-tiba, oh kok banyak cewek ketika gitu. Iya, yo kan. Tenar kan temen dulu. Akhirnya dari situ kayak karena cewek di depan banyak yang joget-joget, nari-nari gitu ya. Si cowok-cowok yang nakal-nakal juga nyelip-nyelip nih. Jadi berkesan sama si brand tuh, wih ini rame nih penontonnya. Akhirnya kayaknya si brand tertarik untuk endorse. Kita kasih aja produk nih gitu. Terus beberapa edisi dikasih sampai akhirnya kita berusaha produksi album. Pas albumnya lagi berjalan, ternyata semua personilnya sibuk masing-masing. Sampai cabut ke itu ya? Yang ke Kanada. Satu cabut, hijrah dari sana. Hijrah ke Kanada. Karena dia tuh memang keturunan orang Kanada yang agama apa gitu di sana. Akhirnya dia harus hijrah kembali ke sana. Dia nyembah salmon kalau nggak salah. Iya, nyembah salmon. Akhirnya gue juga udah calon keluar. Udah sibuk di serius waktu itu, jadi serius band. Sibuk di serius band. Serius. Oh, jadi makanya tadi lu cerita tahu Candil ya, karakter Candil. Tapi kalau lu sibuk di serius kok nggak ketemu gue ya? Kan lu masih di Rocket Rockers. Enggak, gue bareng sama serius juga kan sama Ridan. Waktu sama-sama serius. Emang iya? Iya. Bukan gue udah cabut lo, kan udah membubarkan diri dari band-bandan gue. Udah hijrah, tidak nge-band lagi. Berarti perjalanannya panjang juga ya? Siapa? Doi. Oh panjang. Berarti tuh serius sebelum megang Gutat Electric? Belum. Oke, terus Playboy. Justru sebelum serius sama Rocket Rockers juga Indra ya? Iya, sama Rocket Rockers juga, bareng gue juga, kayak gitu. Band-band pensi semua deh. Dulu mah rajanya, kita almost famous. Almost. Hampir pas mau naik udah nggak bagus nih. Sama yang di atas udah nggak bagus tuh kalau famous lo norak ya kan, katro ya kan. Nakal banget tuh gitu. Iya, dapat Bandung banget nih ya kan. Jangan dikasih famous dah gitu. Iya, famous dah, almost ya kan. Sampai Femstar ya, Femstar. Yo, Femstar. Duduk situ aja loh. Terus jadi cuman International Playboy pada saat personil hijrah stop tuh dari situ. Akhirnya stop, dia balik ke Kanada. Dia terbang ke sana. Akhirnya gue bareng si serius masih berjalan 1 tahun lah. Tapi emang capek banget di situ tuh, kayak manggung tuh tiap hari. Ya, karena kan serius. Bener-bener yang wah tiap hari terus pakai bis, wah bener-bener parah lah. Akhirnya sampai kena liver, sakit. Berhenti nih kayak dari ini. Band-bandan. Berhenti cuman kayak yang begitu sehat lagi. Ketemu Gutat Electric. Ternyata ya bareng Gutat Electric, bareng di Upstairs, bareng di Adams, bareng White Shoes. Karena kan emang lingkaran itu. Di lingkaran itu. Circle-nya pasti tuh. Terus sampai akhirnya Gutat Electric minta untuk coba di manajerin deh gitu. Gue bilang, wah, gue nggak di situ deh kayaknya nih gitu pada saat itu. Terus diminta lagi manajerin deh. Belum berani gue. 2004 tuh. 2004. Oke. Akhirnya sampai akhirnya Batman bentrok jadwal waktu itu kalau nggak salah. Tapi 2004 kalau nggak salah kita lagi gila-gilaan tuh ya Fis ya. Karena kita lagi di Hang Jebat. Nongkrongnya di Hang Jebat terus tuh 2004-2000 gitu. Hang Jebat. Ya kan? Udah gua iris sih, Elah ada aja bahasanya. Bisa banget kalah gua, senior. Lesek kayak baja. Kayak gitu. Tapi lucu ya. Itu makin dalam lagi soalnya makin dalam lagi. Nah, Kenapa? tapi kalau lucunya dulu scene zaman dulu ya, yang kita zaman di park segala macam itu kalau dilihat tuh kayak misalnya band-bandnya anak IKJ, tapi sekarang yang dikuasain sama manajer aja malah SMA gue yang aja kayak dia nih mama dia 3, jadi nggak tahu kayak ada emotional bonding aja gitu. Ya kan, kayak ada lo Upstairs sama Awis juga, sama Awis kayak gitu, sama Brantas ada lagi Radit. Ya kan, nah seperti itu. Jadi walaupun bandnya nggak terkenal, tapi ada sinsis dari SMA gue gitu loh. Berarti SMA lo dulu adalah ya tier lah nomor 2, tier 2 lah kayak gitu. Produksi banyak anak-anak band dan manajer band dong.
banyak anak-anak yang kreatif kreatif kayak gitu. Dan passionnya ada di situ. Passion di situ semua. Ketemunya di situ. Ketemu di situ semua kayak gitu. Kebetulannya di situ. Kebetulannya anak basketnya nggak laku lah, ya kan? Anak basket. Nah, sama kalau kita balik lagi ngebahas Guitar Electric ya, katanya kan baru ngelirik single baru ya mas. Terus di video klipnya itu untuk promosinya juga dibikinkan sebuah film pendek. Nah, bisa cerita gak gimana sih lu ngeluarin single terus lu bikinin film pendek nih? Kenapa sampai bikin film pendek? Itu sebenarnya yang film pendek itu bisa ya. Oh bisa ya? Klub Remaja Plastik ya. Klub Remaja Plastik Jakarta. Jadi si film pendek itu tuh menceritakan dulu di era 80-an tuh ada apa namanya? Ada orang yang kegilaan breakdance lah. Okay. Terus mereka yang akhirnya benar-benar mendalami jurus patah-patah breakdance gitu kan. Popin bilangnya. Bukan yang dulu begini-begini tuh. Ciko. Bukan yang nomor 1, breakdance nomor 1. Oh, Septian Cahyo. Ya kan. Bukan Kurniawan. Bukan. Terus akhirnya ada di tahun 80 itu dia kayak wah, gua harus jadi break dancer nih. Obsesinya dia. Obsesi. Nah, terus akhirnya begitu dia sekarang tuh udah di atas gua kayaknya umur. Akhirnya sama si Batman kayak wah ini harus diangkat. Gua angkat nih gitu. Karena scene ini nih nggak kecil gitu, si breakdance itu akhirnya berkembang jadi b-boys. Betul. Terus jadi apa namanya anak-anak yang komunitas yang besar gitu kan. Akhirnya dikembangin bahwasanya ini juga harus tetap ada gitu. Tapi etis tuh naik lagi loh sekarang. Buktinya kan kayak sepatu roda, sekarang kan naik lagi kan, udah mulai naik. Sin sepatu roda sekarang naik lagi, gitu loh. Dan teman gue mau beli sepatu roda tuh harganya sekarang udah gila banget, dan susah nggak ada di Indonesia. Sepatu roda yang mana nih? Sepatu roda yang 4, kan kalau yang inline kan inline skate. Nah ini yang sepatu roda tuh yang sepatu, tapi rodanya di 4, nah depan belakang dua-dua, kayak gitu. Yang remnya di depan, yang remnya di depan. Wah gua nggak tahu deh, Iya, kayaknya masih berdiri deh. Ya, jangan sepatu roda, baru gua mau ngelawak itu dia ambil bisa. Baru gua mau ngelawak itu. Pengalaman. Kalau apa namanya, musik ini sekarang nih di tahun ini tuh trennya tuh ke arah mana sih? Nah setuju. Karena kan zaman tahun 2000-an awal gitu ya, 2006, 2000 semua kan band semua nongol nih. Ada di Bandung, ada di Sigit, terus setiap ada kota tuh kayaknya punya ciri khas. Kayak misalkan Bandung dengan anak-anak folknya. Ada Koil, terus ada Bangku Taman, Jogja, segala macam, Sik kayak gitu kan. Zaman itu kan gila banget tuh. Kill My Butterfly. Iya. Nah, kalau sekarang tuh gimana sih? Gua jujur nih gua udah gak ikutin nih. Ini pertanyaan gue nanti abis ini. Iya. Dengan di era gempuran teknologi digital saat ini gitu ya. Lo kan udah masih nih. Sebenarnya nggak kalah heboh sama yang dulu. Nah, cuma sekarang karena semuanya in hand jadi nggak kebahas gitu. Karena semuanya tuh udah di tangan kan. Udah tinggal cari band apa yang lu suka, terus lagunya playlistnya gimana itu udah bener-bener. Kalau dulu yang gue tahu tuh begitu lu tahu misalnya let's say Koil gitu. Wah, ini band keren banget dari artworknya. Orang tuh masih ngerasa sampul kasetnya, bahannya ngerasain gitu kan. Kayak New Order aja yang sempat lu gambar-gambar. Di atasnya ada garis-garis, terus New Order hilang 2 minggu, akhirnya ketemu lagi. Masih inget aja lu, gue inget lagi. Apa? Enggak lah. Itu udah permainan bandar semuanya. Masih inget aja dia nih. Tapi bisa aja ntar. Itu kan menjadi suatu cerita ya, cerita. Kalau sekarang tuh udah yang akhirnya nggak kebahas. Semuanya udah di tangan dan cukup dinikmatin sendiri. Sebenarnya hebohnya sama. Dan lu nggak nyangka kan sebenarnya di era digital ini tiba-tiba kayak ada band yang ya kayak Gangga gitu tiba-tiba. Wah, itu Gangga terus sama lagi Pamungkas banget kan kayak. Ya sih, tapi karena mungkin nggak ada off air-nya kali. Jadi kita nggak harus bisa ngerasain feel di band ini keren. Kadang kan hanya di CD atau di apa kan sama ngelihat live kan kadang-kadang tuh beda. Karena yang kadang lebih bagus live dibandingin. Betul. Gua pun menyetujui maksudnya kalau nonton band itu gue lebih suka dia live dibanding dari kaset atau dari in hand gitu loh. Iya, pasti interaksi antara vokalis dengan penonton. Di situ kan kita bisa jatuh cinta. Wah, anjir nih band. Nah, terus lo musik yang terakhir lo dengerin tuh apa? Kalau gue mentok nih. Jujur gue mentok di tahun 2000, 2005, 2006 gitu ya kan. Kayak gitu, kecuali yang band-band lama misal kayak Red Hot keluar album baru, nah itu gue masih dengerin. Yang kayak gitu-gitunya. Terus kayak misalnya apalagi New Order keluar lagi, terus Damon Albarn, nah itu gue masih dengerin. Nah, karena itu kan sebenarnya kan
generasi lama kan. Nah, tapi generasi baru nih gue belum bisa nih. Gue mentoknya di situ deh, di band-band yang namanya ada zaman dulu. Nah, kalau yang band-band kayak sekarang misalnya apa tuh? Maroon 5 segala macam, nah itu gue udah nggak bisa tuh. Nah, kalau lu dari gimana tuh? Ya gue sih masuk aja sih, Indra. Masuk aja lo ya. Karena dia harus mendapat influence. Sama ini juga, sama apa namanya, warna-warna baru sih sebenarnya. Oke. Kayak lu ngedengerin Steel Corner, terus Always, terus James enggak? Oh, James udah lama ya? James lama, Wet Leg, kayak gitu-gitu. Itu gue dengerin. Gue nggak tahu semua itu. sama, makanya gue tapi yang lama juga, yang lama tuh kayak lu apa namanya, kayak Beastie Boys gitu. Ya, Beastie Boys pasti itu wajib. Tapi kan orang jarang tuh yang tahu Off the Grid gitu. Oh, jarang banget kan tahu itu. Orang tahu, mungkin nggak ada yang tahu nih. Kayak gitu. Ada yang tahu Off the Grid? Nggak tahu. Jadi memang apa namanya, gue tetap dengerin, tapi gimana caranya ini lagu yang nggak ngetop jadi hits banget banget gue. Oke. Tapi kalau gue baru dapat doktrin dikasih tahu sama temen gue Fajar itu kan, lu dengerin Gangga, pas tapi harus pakai earphone. Pas dengerin earphone kan, wah gila ya, jam sekarang tuh bisa sampai segitunya gitu, apapun nggak masuk di kuping gua gitu, cuman wah gokil gitu, itu aja sih. Nah terus kalau sekarang nih gigs masih ada nggak sih? Kan udah agak gimana, udah boleh ada keramaian segala macam. Nah lo gigs terakhir lo apa nih selama pandemi ini? Nggak ada. Lo bukannya ya, kemarin main di Vindes ya. Cuma itu aja sih, maksudnya masih yang di lingkup kecil lah. Kalau di lingkup besar kayaknya belum, masih ada khawatir untuk pandeminya itu. Karena gue gigsnya masih nonton gue, kadang rumah sakit. Gitu. Terus dengan memanfaatkan sosial media berarti saat ini? Akhirnya dimaksimalkan. Apa sih yang lo lakukan dengan memaksimalkan digital era sosial media untuk sebagai seorang manajer band nih? Tadi gue bilang, kalau aktivasi si digital itu, kalau gue kan tugasnya itu memang timeline, terus misalnya hari ini posting apa, itu gue tinggal nge-reminding aja ke teman-teman adminnya gitu. Ya kalau di Butet Batman lah ya. Bat udah posting belum? Bat udah ini belum? Dan itu lama-lama akhirnya otomatis dari Batman-nya juga kayak body clock-nya ada. Karena gue juga kenapa nggak mau pakai admin, karena membiasakan ini sih. Lu kan itu kan berinteraksi zaman sekarang kan gitu. Oh iya. Engagement. Biar langsung. Jadi jangan sampai berkesan palsu gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman yang nge-reply atau interaksi dengan Good Tat Electric tuh pure langsung dari organik tuh. Jadi lo kalau mau teman-teman mau chatting sama personel Good Tat Electric langsung. Kalau gua reply Visma lagi apa, boleh? Boleh banget. Boleh. Yang jawab Batman tapi. Yang jawab ntar gue. Oh punya akun semua pegang semua. Siapa yang ditanya lo jawab deh. Oh keren. Pegang semua. Kayak gitu. Terus punya pengalaman apa Mas yang nggak mengenakan menjadi seorang manajer band? Dimarahin orang yang stres aja. Dimarahin orang. Lo kan orang stres juga, lo nggak bisa stres dong. Masa orang stres nggak? Sama-sama stres. Pada saat itu sebenarnya kok nggak dimarahin, nggak mesti stres aja. Iya kan? Ini tinggi. Orang kan tuh kanan keluar kiri, kanan keluar kanan lagi. Mantul. Karena sama-sama stres. Kayak gitu. Jadi pernah anak-anak manggung di satu stage gitu, indoor, terus di salah satu kayak apa sih itu ya, restoran atau bar gitu ya. Terus anak-anak manggung tuh yang Jakarta. Gue nggak di luar kota. Rokok pas turun tiba-tiba dimarah-marahin sama si manajer si tempat itu. Oke. Kenapa lo ngerokok? Kenapa ngerokok? Bla bla bla. Tapi gue pada saat itu kok kayak dimarahin guru BP gitu. Dimarahin gara-gara ngerokok, dan kita udah yang ini udah diumur. Padahal lo dimarahin guru BP udah sering ya dulu ya kan? Iya dulu. Baru masuk ruang BP. Iya, bukan masuk lagi ya. Terus akhirnya ya karena udah ini aneh sih, ini aneh banget kok, marah-marahnya nggak jelas, udah tinggalin gitu. Ya kan orang stres di barang, ini apa ya kan? Aduh. Terus nggak enak sih gitu aja kalau ketemu orang-orang yang ajaib lah. Banyak ya. Banyak. Tapi kan kalau orang ajaib, kalau harus ajaib seneng dong ketemu orang ajaib biasanya kan. Orang ajaib buat mainan, misalnya kayak gitu kan. Iya, akhirnya kan dijadiin kita bahan cerita di jalan. Buat mainan kan. Lucu nih si orang ini tadi. Marah-marah nggak jelas. Iya. Terus kalau soundtrack of your life apa Mas? Just main si Fat No More. Oh, Fat No More. Oh, zaman gua masih main gitar gua nggak bisa main gitar, temen gua main. Zaman gua main. Aku cuma bisa pianika. Lu mainnya kan gini. Sini doang nih pakai botol, tang gitu. Fis, band favorit lo, 3 band favorit. Iya, sebutkan 3 band favorit lo. New Order, Depeche Mode. Wah sama gua nih. Yang 3, gua Kraftwerk. Itu sama, Ndra, emang kita main bareng kok. Sama ya. Depeche Mode,
New Order sama Kraftwerk. Kraftwerk lagu yang paling suka apa? Gua ini Computer Love. Komputer. Gua The Models. Ya kan dulu kita kan ya, gua The Models nih, The Models. Dulu gua sempat kenang-kenangan gua sama dia pernah belajar groovebox. Ya kan gua pakai Trio 7 kayak gitu. Dia pakai 505 ada di bini. Yang bisa dipegang. Iya. Cuma karena bakat gua nggak bisa, iya, kan. Akhirnya bukan di situ, bukan di situ. Gua kecilin tepatnya. Jual dong. Jual. Bisa dilipat lagi, bisa dilipat. Katanya Mas Wisma datang ke sini bawa gimmick kaos ya? Buat kita dibagi-bagi ke kru. Oh iya, bukan kok kru. Enggak. Gua mau ada giveaway, tapi gua telepon pemenangnya karena udah banyak yang ngisi di Instagramnya Bros. Tapi nggak jadi, Indra. Jadi aja lah, sayang. Nggak jadi. Udah dibikin soalnya. Karena harus ada gimmick. Ada gimmick. Enggak, tadi seinget gua nggak jadi soalnya. Nggak jadi ya. Soalnya limited edition ya. Limited edition dari Visma. Jadi dari banyak yang Bros bercanda, itu yang ngisi komen-komennya. Oke. Itu dapat pas kebetulan hari ini Visma dari Gutat Elektrik jadi mau bawa hadiah merchandise. Kita telepon. Telepon nih. Ini buat followers kita yang beruntung nih ya. Followers kita yang beruntung nih. Followers kita beruntung banget nih. Beruntung banget deh nih kalau kayak gini nih. Subscribers ya. Yoi. Ini boleh sambil minum ya? Boleh. Sambil kita telepon ya. Halo? Belum gua telepon. Telepon. Ya kan, tunggu nih. Namanya siapa ya? Tadi pemenangnya. Namanya siapa sih pemenangnya? Pemenangnya siapa Mas Tadi? Oh, itu pemenangnya. Oke. Wahyu. Oh, lah. Wahyu. Gua telepon ya. Pas speaker dulu. Nih pemenangnya nih. Di sini susah sinyal enggak? Susah. Enggak lah. Kan gua pakai wifi sini. Masuk enggak? Masuk gak nih? Ayo nih. Lama nih angkat yang beruntung nih. Halo, ini dengan Mas Wawe. Ya. Mas Wawe di mana nih? Lagi ini studio nih. Lah, Apa kayaknya nih? Mas Wawe menang hadiah nih dari gue dari Gutat Elektrik. Ah. Wah, selamat ya lo menang dapat kaos dari Gutat Elektrik dari Om Visma. Selamat. Itu, Langsung dipakai dong. langsung dipakai. Teh Cuman ya. ini kan nggak boleh buka baju. Enggak. Ya double aja, double. double. Buka masker dong. Masih begini gua. Ya. Coba. Buka masker dulu biar enak betul. Ya, oh iya benar. Biar tahu, biar tahu. Ekspresinya happy gitu. Zoom. Spesial. Masih ada ininya nih, tuh. Tag-nya. Tanda Masih ada terima. tag-nya, harganya nih. Kumis gua nggak enak nih. Ya nggak apa-apa, kumis yang penting bajunya, men, hadiahnya. Oke, langsung pakai. Belum lihat sih sebenarnya. Tulisannya apa? Coba lihat dulu tulisannya. Udah pakai dulu. Good Night Electric. Good Night Electric adalah buronan berdua. Thank you ya. Apa rasanya, we? Apa rasanya? Happy nggak? Kena prank gua, kena prank. Oke, terima kasih Visma.